Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah, dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersama-sama mengirimkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Al-Hadar Al-Amin, NIM 222-02886-108003. Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare. Akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Definisi Fungsi Media dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran PAI. Definisi media, menurut bahasa, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan tentang pengertian media. Dan ada salah satu pendapat yang mengertikan pengertian media dalam menurut bahasa mengatakan, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Pengertian serupa juga diungkapkan oleh Arif S. Sadiman yang mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan perasaan dan lain-lain sebagainya. Pengertian media menurut Briggs mengatakan bahwa media adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi instruksional. Selanjutnya, definisi media menurut beberapa ahli. Jadi di sini ada 3 ahli yang memberikan pengertian tentang media. Yang pertama, pengertian media menurut Scrum mengatakan bahwa media adalah teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan instruksional. Jadi pendapat pertama itu mengatakan bahwa media itu pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk semua orang. Yang kedua, pendapat dari Anderson ini mengatakan bahwa media adalah perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan sesuatu yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan pembawa pesan. Artinya, pendapat yang kedua ini memberikan penjelasan bahwa media adalah perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan yang telah disampaikan oleh si pembawa pesan kepada orang yang menerima pesan. Selanjutnya yang ketiga, ini pendapat dari Smith dan Ragan. Ini tentang media. Mengatakan bahwa media adalah bentuk fisik atau alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran seperti televisi, bahan cetak, guru, dan komputer. Dan masih banyak pesan-pesan pembelajaran yang bisa disampaikan dari berbagai media. Itu pendapat Smith dan Ragan. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pengertian pembelajaran? Nah, di presentasi kali ini ada satu pendapat dari
Gagne yang mengatakan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Jadi, pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, perbedaan antara pembelajaran dengan pelajaran itu berbeda. Kenapa? Karena pelajaran itu adalah ada proses interaksi. Ada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dan ada juga sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, apa pengertian dari pendidikan agama Islam? Di dalam presentasi ini ada dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 1 pasal 2. Ini menyebutkan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi, pendidikan agama ini adalah salah satu hal yang betul-betul perlu dimiliki oleh semua orang. Ada juga pendapat dari Sakya Derajat. Dalam suatu buku, dia mengatakan, menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jadi, di dalam buku Sakya Derajat itu nama bukunya Ilmu Jiwa Agama. Di situ menjelaskan tadi adalah pembinaan atau pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina. Jadi, di dalam agama Islam ini perlu ada pembinaan. Dan ada yang sifatnya mengasuh peserta didik. Kenapa? Karena itu tadi ada satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah tujuan akhirnya, yaitu mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, jadi media pembelajaran PAI itu sebenarnya apa? Karena tadi pada pembahasan sebelumnya itu disinggung dalam peraturan pemerintah itu pendidikan agama. Sekarang kita akan tahu apa sebenarnya pengertian dari media pembelajaran PAI. Jadi, media pembelajaran PAI adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan bahan serta materi tentang agama kepada peserta didik agar terwujudnya kepribadian Muslim yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Jadi itu tadi bahwa media pembelajaran PAI ini memang adalah sesuatu yang harus dan digunakan oleh semua golongan pendidik untuk menyampaikan bahan serta pemahaman materi kepada peserta didik. Karena kenapa? Perlunya media ini sangat penting dalam suatu pembelajaran. Saya rasa tanpa media, seorang guru atau pendidik mungkin akan memiliki hambatan tersendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi ketika ditopang atau seorang pendidik memiliki media yang dipakai untuk melakukan suatu sistem pembelajaran, maka ini bisa menjadi jalan untuk terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Jadi apa sebenarnya pengertian media pembelajaran secara umum? Jadi, media pembelajaran secara umum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi perbedaannya beda-beda tipis. Kenapa? Karena media pembelajaran secara umum itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan suatu informasi, sementara media pembelajaran PAI adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk
melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya itu akan berpotensi mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada fungsi media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 macam fungsi media pembelajaran. Jadi yang pertama, fungsi media pembelajaran adalah mengajar akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Kenapa? Pemilihan media yang tepat yang dilakukan oleh seorang pendidik itu akan membuat suasana proses pembelajaran akan lebih menarik. Karena kenapa? Media yang digunakan oleh guru telah cocok dipakai dalam kelas tersebut sehingga ini akan memicu nanti perhatian, minat, sikap, bahkan bisa memicu motivasi belajar seorang peserta didik. Artinya, media ini menopang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, fungsi media pembelajaran adalah makna materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Jadi, ketika guru telah melakukan suatu proses pembelajaran dan ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, nah dengan adanya media ini akan lebih memperjelas hal-hal yang perlu dijelaskan oleh guru tersebut, sehingga ini akan memberikan suatu penjelasan yang lebih jelas kepada pendidik tentang hal-hal yang dinilai pada saat proses pembelajaran itu belum terlalu sempurna atau mungkin belum cukup dijelaskan oleh pendidik, sehingga itu tadi bahwa kedatangan media ini betul-betul membantu pendidik ketika ada sesuatu hal yang mungkin belum rinci dijelaskan. Ketika ada media, maka itu bisa dijelaskan dengan sempurna. Selanjutnya yang ketiga, fungsi media pembelajaran itu adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga ada aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Beda halnya ketika guru melakukan proses pembelajaran tanpa media. Misalnya, ada guru yang melakukan proses pembelajaran dengan metode mencatat buku sampai akhir. Ada juga guru yang melaksanakan metode pembelajaran dengan cara ceramah. Nah, ini berbeda. Berbeda karena ada juga guru yang melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media. Kenapa berbeda? Karena penggunaan itu tadi bahwa jika seorang guru menggunakan atau memilih media yang tepat dengan mata pelajaran yang akan dia berikan kepada peserta didik, maka itu akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Lain halnya ketika seorang pendidik melaksanakan proses pembelajaran tapi dia tidak menggunakan media atau hanya menggunakan satu metode pengajaran. Saya rasa ketika pendidik menggunakan satu metode pengajaran, maka ini akan membuat peserta didik mungkin bisa jadi jenuh, bosan, dan kadang-kadang mereka sudah tidak fokus dan minatnya terhadap pelajaran tersebut tidak ada. Karena kenapa? Itu tadi bahwa guru belum memiliki cara-cara tertentu dalam menarik perhatian siswanya. Maka dengan kehadiran media ini akan menjadi salah satu cara untuk membuat suasana belajar atau suasana pembelajaran dalam suatu kelas atau dimanapun itu bisa menjadi lebih menarik dan ada hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Hubungan yang dimaksud itu adalah bisa membangun hubungan emosional pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya, apa sih sebenarnya sumber belajar? Nah, sumber belajar adalah semua sumber, baik itu data, manusia, barang, yang dapat dipakai oleh pendidik sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Jadi itu semua adalah sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar. Masih banyak sumber-sumber belajar yang bisa kita lihat. Ada buku, ada makalah, ada jurnal, ada artikel. Nah, itu semua adalah sumber-sumber belajar yang bisa kita dapat. Bukan cuma terkait dengan data, manusia, dan barang. Tetapi di luar daripada itu, masih banyak sumber-sumber belajar yang bisa kita cari, yang bisa kita gali, dan bisa kita belajar dan pahami.
Nah, selanjutnya, apa peranan media dan sumber belajar? Karena ada tadi dua hal. Yang pertama ada media dan ada sumber belajar. Jadi di sini ada beberapa peranan dari media dan sumber belajar. Jadi yang pertama kita masuk kepada media. Jadi peranan media dalam proses pembelajaran itu, yang pertama adalah media pembelajaran mengatasi perbedaan. Jadi mengatasi perbedaan. Yang kedua, pengalaman pribadi peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Artinya, peranan media di sini itu akan memberikan ruang terbuka kepada siswa dengan pendidik sehingga pada saat proses pembelajaran itu kelas tidak seperti sepi, tetap hidup dengan adanya peranan media tersebut. Yang ketiga, peranan media ini adalah dapat mengamati benda yang terlalu kecil. Nah, jadi seperti kalau misalnya kita berada di suatu kelas biologi, maka itu membutuhkan media. Apa medianya? Yaitu teleskop. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita lihat ukurannya lebih kecil, maka itu perlu menggunakan alat untuk menzoom. Nah, salah satunya adalah kita bisa melihat dengan adanya teleskop. Selanjutnya, peranan media adalah mengamati benda yang bergerak. Nah, jadi juga kita bisa mengamati benda yang bergerak melalui media. Apa medianya? Kita bisa pakai proyektor, kita bisa pakai laptop dan sebagainya, karena kita bisa mengamati hal tersebut karena ada audio visual. Selanjutnya, fungsi media adalah mengamati suara yang halus untuk didengar. Jadi itu tadi, media ini betul-betul bisa membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya apalagi? Peranan media adalah mengamati peristiwa-peristiwa alam. Jadi kita dapat mengamati peristiwa-peristiwa alam dan media itu bisa berasal dari manusia itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengamati peristiwa-peristiwa alam adalah dengan menggunakan panca indera yang ada dalam diri kita. Salah satu panca inderanya adalah mata. Jadi ini yang kita pakai untuk mengamati peristiwa-peristiwa alam dan hal-hal yang sebagainya yang bisa kita amati dalam dunia ini. Selanjutnya, peranan media pembelajaran ini adalah dapat membangkitkan minat belajar yang baru. Artinya dengan kehadiran media yang digunakan oleh guru, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa membangkitkan minat belajar, bahkan bisa menambah motivasi belajar seorang peserta didik. Selanjutnya ada peranan sumber belajar. Nah, apa sebenarnya peranan sumber belajar? Jadi yang pertama, peranan sumber belajar itu menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. Artinya, dengan kehadiran media ini bisa menjadi sebuah perantara antara pendidik dengan peserta didik. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin belum rinci untuk dijelaskan, media ini akan menjadi hal yang bisa memperjelas hal-hal yang mungkin kurang rinci yang dijelaskan oleh pendidik. Yang kedua ada mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Jadi ketika ada penjelasan yang telah diberikan oleh guru mungkin kurang begitu dipahami oleh siswa, maka dengan adanya media ini bisa memberikan suatu penjelasan yang mungkin lebih sederhana, dan itulah yang nantinya bisa diterima, atau informasi yang dari media tersebut bisa diterima oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya, apa manfaat media dan sumber belajar? Nah, di sini ada banyak tentang manfaat media dan sumber belajar. Jadi manfaat media yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Nah, melalui media ini, penafsiran yang berbeda dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Artinya, ketika guru mempunyai penafsiran yang berbeda tentang sesuatu, maka dengan adanya media ini akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih sederhana, dan ini bisa diterima oleh semua kalangan siswa yang mengikuti pembelajaran atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya,
Yang ketiga, manfaat media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Artinya ketika dengan kehadiran media ini akan memberikan suasana baru dan bisa menjadi hal yang menarik bagi peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, fungsi media adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Artinya ketika pada saat proses pembelajaran guru dan peserta didik kurang komunikasi atau kurang interaktif, maka dengan kehadiran media ini bisa membantu pendidik. Artinya apa? Adalah media ini bisa menjadi salah satu sarana atau perantara untuk membangkitkan kembali interaksi antara pendidik dengan peserta didik di satu proses pembelajaran. Artinya ketika ada hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh peserta didik dan itu ada jawabannya di media, maka media inilah yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan peserta didik tersebut. Selanjutnya yang keenam, manfaat media adalah membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah. Melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Artinya adalah guru dengan siswa dapat melakukan suatu komunikasi dengan adanya tadi media tersebut. Kenapa? Karena itu tadi bahwa media ini merupakan hal yang sangat bisa membantu guru ketika melaksanakan proses pembelajaran jika guru memilih media yang tepat dalam suatu pelajaran tersebut. Selanjutnya, adapun manfaat dari sumber belajar, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Artinya dengan kehadiran sumber belajar ini, pada saat proses pembelajaran itu bisa produktif atau lebih dapat dimanfaatkan pada saat mengikuti pelajaran. Yang kedua, manfaat dari sumber belajar adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. Yang ketiga, manfaat dari sumber belajar adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Jadi ketika ada suatu penjelasan yang diberikan oleh pendidik yang mungkin belum diterima akal atau belum terlalu jelas yang dipaparkan oleh seorang pendidik, maka dengan kehadiran media ini akan menjadi perantara bahwa jika ada hal yang mungkin kurang dipahami oleh peserta didik, maka dengan hadirnya media ini penjelasan itu akan menjadi lebih ilmiah dan bisa jadi lebih dimengerti oleh peserta didik dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Yang keempat, manfaat media atau manfaat sumber belajar adalah memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Artinya adalah media ini tidak terbatas jangkauannya. Dia bisa menjelajah dengan berbagai hal. Dengan adanya media ini dapat membantu guru. Itulah hasil presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.